Petani singkong di Lampung semakin menjerit dengan terus merosotnya harga salah satu komoditas unggulan Lampung itu. Menurut petani, hal itu karena harga singkong kini hanya dihargai Rp700 per kilogram. Padahal sehari sebelumnya masih dihargai Rp830 per kilogram. Di antaranya dialami para petani singkong di Kabupaten Mesuji. Para petani singkong di sana bahkan mengaku sudah tidak tahu lagi harus mengadu kemana untuk meminta harga singkong kembali naik. Meski harga singkong sudah sangat rendah, petani terpaksa tetap memanen dan menjualnya. Hal itu karena kebanyakan warga sekitar hanya mengandalkan komoditas singkong untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Singkong yang telah tua pun jika tidak dipanen justru menimbulkan kerugian besar karena busuk di dalam tanah. Ya, harapan kami sebagai petani ini ya moga-moga untuk pemerintah bisa, pokoknya untuk petani bisa naikkan harga gitu lah. Harga singkong murah di Lampung ini tampaknya akan berlangsung lama. Bagaimana tidak, sehari sebelumnya Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan tidak mengetahui harga singkong murah di wilayah yang dipimpinnya. Ia juga mengatakan harga singkong murah terjadi karena jalan rusak di mana-mana yang menghambat roda perekonomian. Saya lebih mengedepankan jangan kita menyoal kepada pabrikan, kepada pengusaha. Tapi saya harus menyelesaikan infrastrukturnya bisa lebih bagus. Kalau infrastrukturnya bagus, maka dia bisa melakukan transaksi tepat waktu. Lalu bisa pengangkutannya dengan benar. Dan saya apabila ini sudah jalan, sudah bagus, maka saya akan minta para pengusaha untuk membangun industrinya di situ. Sehingga dia tidak lagi mengangkut ke mana-mana. Para petani singkong tetap berharap kepada para pejabat yang pernah menggumbar janji akan mensejahterakan mereka saat nyalon menjadi kepala daerah itu agar menstabilkan harga singkong di atas Rp1.000 per kilogramnya. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Sikap terpuji dilakukan oleh para narapidana dari Rutan dan Lapas Kota Bumi Lampung Utara. Rabu siang, para narapidana ini dikeluarkan dari lapas dan rutan untuk membantu memperbaiki jalan rusak. Mereka saling bergotong royong memperbaiki jalan rusak yang bertujuan membuat nyaman warga saat berkendara motor ataupun mobil di jalan ini. Tak terlintas sedikit pun mereka akan berusaha kabur dengan memanfaatkan momentum ini. Jalan yang diperbaiki oleh para narapidana ini, yakni Jalan Taman Siswa dan Jalan Sriwijaya di Kelurahan Kota Bumi Tengah, Kota Bumi Lampung Utara. Perbaikan jalan dengan menimbun jalan yang berlubang dengan batu ukuran kecil atau batu split. Untuk lubang yang lebar ditimbun dengan semen cor atau semen beton agar tidak mudah rusak lagi. Keadaan kondisi jalan masyarakat yang sangat memprihatinkan ini. Kita tahu bahwa pemerintah daerah saat ini bukan tidak memikirkan, mereka sudah berpikir semaksimal mungkin karena memang keadaan dan kondisi sekarang Lampung Utara ini sedang ada alat yang mungkin lagi dipikirkan. Sudah menjadi keluhan kami di sini karena banyak sekali kejadian-kejadian di sini. Baru beberapa hari yang lalu ada mobil truk terbalik, ada kecelakaan di sini. Jalan ini parah, rusak parah. Kalau hujan kita lihat ini banyak genangan air yang hampir mirip seperti kubangan. Ya bagi pengendara memang harus berhati-hati. Sering kejadian di sini, kendaraan terbalik, nyangkut dan lain-lain. Pihak lapas mengaku kegiatan hebat narapidana ini pun sudah mendapat izin dari Kanwil Kemenkumham Lampung. Jalan rusak ini diperbaiki oleh para narapidana karena tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah provinsi ataupun pemerintah daerah setempat.
Mereka yang diperbantukan memperbaiki jalan ini merupakan narapidana yang telah menjadi warga binaan pihak lapas dan sebentar lagi bebas atau telah lebih dari 3/4 menjalani masa tahanan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ini dapat dari mana? Sindikat pemalsu dokumen dan surat-surat kendaraan digulung Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung. Polisi menangkap 3 tersangka yang semuanya ditangkap di wilayah Kecamatan Jabung, Lampung Timur pada Rabu siang. Berapa? Beli 250. Jual lagi? Dari ketiga tersangka yang ditangkap, 2 orang berperan sebagai pencuri dan penjual motor hasil curian bernama Andi Jatra dan Abkorisman. Penjualan dilakukan melalui media sosial. Sementara 1 orang bernama Zulkarnain merupakan tersangka pembuat dokumen kendaraan palsu. Dari pengakuan Zulkarnain, ia mulai membuat STNK dan BPKB palsu itu sejak setahun terakhir. Kemudian motor atau mobil curian dengan dokumen palsu itu dijual dengan harga antara 7 sampai dengan 10 juta rupiah. Nah, dengan pengungkapan ini dapat dipastikan hampir seluruhnya pelaku atau kejadian yang ada di wilayah kota itu larinya ke Jabung, ke Lampung Timur. Karena di sana ada home industri untuk pembuatan surat bodong. Ya baik BPKB maupun STNK bodong. Sehingga seperti yang saya sampaikan, kita akan koordinasi mendalam dengan Polsek dan Polres Lampung Timur. Suratnya dari Lampung apa dari luar Lampung? Tergantung pesanan. Selama ini yang kita dapat suratnya wilayah mana? Umumnya Jakarta. Umumnya Jakarta ya. Terus yang dirubah apanya, Pak? Yang dirubah seluruh alamat. Oh, semua ya. Menyesuaikan motor ya? Iya. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti belasan dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB palsu, lalu sejumlah motor curian, serta peralatan untuk mencuri sepeda motor. Polisi menduga sindikat pencurian dan pembuatan surat kendaraan palsu ini masih melibatkan tersangka lain yang saat ini masih dalam penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pasal 266 tentang pembuatan dokumen palsu dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Cuaca hujan ternyata tidak menyurutkan niat penjahat berbuat kejahatan. Di Bandar Lampung, motor milik seorang konsumen toko busana wanita atau butik yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Rabu siang raib digasak pencuri. Pencurian motor itu terjadi saat cuaca sedang hujan. Pelaku berjumlah 2 orang dengan mengendarai motor berboncengan. 1 motor turun dan mencuri motor korban yang diparkirkan di pinggir jalan di depan toko. Dari rekaman CCTV itu, pelaku beraksi cukup nekat dan tidak mundur meski sempat bertemu dengan rombongan anak-anak dari dalam toko yang keluar akan bermain hujan-hujanan. Masuk sekitar 10 menit lah. Saya nyusukin mau beli barang gitu kan, mau keluar, tutup motor udah nggak ada. Customer, mana motor saya gitu. Kemarin posisinya gimana sih? Hujan perasaan? Hujanan, ramai juga anak-anak sini pada mandi hujanan. Iya, makanya dilihat dari CCTV kan banyak anak-anak tapi nggak ngeh kayaknya. Makanya kita nggak kepikiran juga mau motor hilang, kan juga kan kadang customer memang parkir di luar, di dalam kan parkirnya. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan oleh korbannya ke polisi. Korban juga memberikan file rekaman CCTV untuk membantu polisi mengidentifikasi pelakunya. Korban berharap polisi bisa segera menangkap para pencuri motor yang keberadaannya meresahkan itu, dan mereka yang ditangkap diberi sanksi tegas. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.